Jadi kalau kita lihat presiden ini, yang ada adalah, dan ini terjadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer, kalau presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasinya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial. Memang untuk ibu kota baru ini mereka udah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris 500 triliun. Kalau proyek infrastruktur minimum markup-nya itu kan 20%. Itu aja udah 100 triliun kok. Bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah. Nah, logika itu justru harus dibalik, Kevin. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Dan ada contohnya kan, ingat kan, Refli, pemilu itu tahun 97, ya kan? Ya. Kemudian setelah Pak Harto jatuh, terpilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes terhadap Presiden Jokowi. Ya udah, dia adakan pemilu dipercepat tahun 99, 2 tahun kemudian, dan ternyata memang istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang. Tapi beliau hebat, beliau negarawan, Pak Habibie memutuskan untuk nggak maju lagi di pemilihan presiden di MPR. Memperlama itu seperti saya katakan, melawan konstitusi. Yang kedua, mengkhianati amanah daripada reformasi. Jadi itu bukan pilihan. Tetapi pemimpin yang nggak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu wajib dipercepat pemilunya, ya, dan tentu harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri. Karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan sistem, itu hanya pengulangan atau recycling dari kejahatan pemilu sebelumnya, ya. Salah satu diantaranya tentu threshold harus 0. Yang kedua, jadwal pemilu, pemilihan presiden dulu, baru pemilihan anggota DPR 3 bulan kemudian, supaya kita ngikutin sistem presidensial, bukan parlementer. Ngaku presidensial, tapi prakteknya parlementer. Nah, yang ketiga adalah harus ada audit terhadap sistem IT KPU, karena biang masalahnya di situ. Berbagai rekayasa ini ada di situ. Kalau perlu kita panggil international auditor untuk mengaudit sistem IT, ya kan? Karena percuma melakukan pemilu kalau tidak ada perbaikan sistem. Ya, saya tahu persis cara berpikir Mbak Mega itu konstitusional. Ya, jadi dia firm, tegas. Tidak boleh ada perpanjangan, ya kan? Baik 5 tahun maupun 3 tahun. Beberapa bulan yang lalu, saya ketemu Menku Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yasona, Bang, titip Bang ya, nggak boleh ada perpanjangan Jokowi. Saya bilang, Yasona, kalau kamu yang ngomong, mohon maaf deh, ya kan? Aku antara percaya nggak percaya. Enggak, ini dari Mbak Mega. Mbak Mega nggak mau ada perpanjangan apapun karena beliau itu taat azas terhadap konstitusi.